자백하라는 거예요. 나보고. 난 아니다. 그러니까 처음에는 한 시간이나 2시간 전인데 나보고 쪼그러뜨기를 해. 아, 못하겠다. 그래도 해라. 그러니까 한주 갚으니까 맞으니까. Pada tahun 1986, di sebuah kota kecil di pedesaan dekat kota Huasung, berhembus berita yang mengguncangkan penduduk setempat. Hal ini dikarenakan serangkaian kejadian pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi antara tahun 1980-an sampai 1990-an yang menargetkan warga wanitanya. Selanjutnya, kasus yang dikenal dengan sebutan pembunuhan Huasung ini pada akhirnya membawa kemajuan dalam ilmu forensik dan profil kriminal. Lalu setelah 33 tahun, akhirnya berdasarkan analisis DNA menunjukkan bahwa Lee Chun-jae sebagai pembunuh berantai yang paling dicari di negara itu. Lee kemudian mengakui 14 pembunuhan termasuk pembunuhan Huasung dan juga sekitar 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. Lee Chun-jae lahir di Hwasong, Provinsi Gyeonggi pada tanggal 31 Januari 1963. Menurut ibunya, Lee memiliki pendidikan yang baik dan dia bekerja dengan baik dengan orang lain. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang tenggelam di masa kecilnya. Konon, kejadian inilah yang membuat Lee menderita trauma. Setelah lulus SMA pada bulan Februari 1983, Lee lalu bergabung dengan Angkatan Darat Republik Korea Selatan dan bertugas sebagai pengemudi tank. Akan tetapi Lee diberhentikan pada bulan Januari 1986. Kemudian pada tahun 1990, Lee memulai profesi barunya sebagai operator derek. Namun pada bulan Maret 1993, Lee meninggalkan pekerjaannya itu. Di mana setahun sebelumnya, Lee sempat menikah dan memiliki 1 orang putra. Sayangnya Lee ini adalah seorang pecandu alkohol, sehingga ia sering menganiaya istri dan anaknya. Tak tahan dengan hal itu, istrinya lalu meninggalkannya pada tahun berikutnya. Lalu aksi kriminal apa saja yang telah ia lakukan oleh Lee Chun-jae? Kita simak di tayangan berikut. Karena hampir tak ada saksi yang diyakini saat melakukan kejahatannya, Lee mengenakan pakaian hitam dan topi baseball hitam serta mungkin topeng ski untuk menyembunyikan wajahnya. Adapun pola serangannya yang biasa dilakukannya adalah menargetkan perempuan dan anak perempuan Korea Selatan, di mana Lee akan menyerang mereka ketika dilihatnya mereka berjalan sendirian di daerah yang terpencil. Sesudah itu Lee akan mulai memperkosa mereka, lalu membunuh mereka dan melakukan pencekikan. Berikut beberapa korban yang diketahui dan dikonfirmasi berdasarkan tanggal kejadiannya. Sekitar belasan korban wanita yang diketahui telah diperkosa, tapi tidak dibunuh oleh Lee. Namun, mereka tidak ingin disebutkan namanya. Hal ini terjadi di tahun 1986 pada tanggal 8 Februari, 20 Maret, 3 April, 25 April, 8 Mei, 14 Mei, dan sekitar bulan Juli. Lalu semenjak itu, aksi kriminalnya semakin meningkat disertai pembunuhan. Korban pertamanya adalah Lee Wan-im, berusia 71 tahun. Lee membunuhnya pada tanggal 15 September 1986. Saat itu, Lee Wan-im hendak kembali ke rumahnya setelah menjenguk putrinya. Jenazahnya kemudian ditemukan di padang rumput pada tanggal 19 September 1986. Lalu sebulan kemudian pada 20 Oktober 1986, Park Hyun-suk berusia 25 tahun dilaporkan menghilang. Saat itu, ia baru pulang dari Songtan dan raib setelah turun dari bus. Jenazahnya ditemukan pada tanggal 23 Oktober 1986 pada pukul 14.50 di sebuah kanal. Kejahatan Lee berlanjut. 2 bulan kemudian pada tanggal 12 Desember 1986, Kwon Jung-bon berusia 25 tahun tiba-tiba saja menghilang dari depan rumahnya. Dan mirisnya, jenazah baru ditemukan 4 bulan kemudian pada tanggal 23 April 1987 di sebuah tanggul. Selanjutnya dikonfirmasikan masih ada 7 pembunuhan lagi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya.
Lalu pembunuhan terakhir diperkirakan terjadi pada pukul 21 pada tanggal 3 April 1991. Kwon Sung Sang berusia 69 tahun ditemukan tewas setelah diperkosa dan dicekik dengan stoking di atas sebuah bukit. Nah, beberapa waktu setelah ditinggal istrinya, Lee kemudian mengundang adik iparnya yang masih berusia 18 tahun. Saat itu Lee membiusnya dengan narkoba, lalu memperkosa dan membunuh adik iparnya itu pada tanggal 13 Januari 1994. Menurut detektif yang menyelidikinya, setelah peristiwa itu, Lee menemui ayah mertuanya dan menawarkan bantuan dalam mencari saudara iparnya yang hilang. Mereka berdua pun melapor bahwa adik iparnya itu mungkin telah diculik. Tapi atas dasar penyelidikan, Lee ditangkap beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 18 Januari 1994. Setelah diinterogasi berkali-kali, Lee kemudian bertanya, "Pak, berapa tahun kira-kira ya hukuman penjara karena pemerkosaan dan pembunuhan?" Dan atas pertanyaan inilah, polisi akhirnya terbantu dan bisa mengkukuhkannya sebagai terdakwa. Tapi ketika di ruang sidang, Lee berusaha menyangkal dan membatalkan pengakuannya itu dan berkata, "Yang mulia hakim, pernyataan yang saya buat itu adalah palsu. Semua pengakuan saya itu adalah karena dipaksakan polisi." Namun pada akhirnya usahanya itu gagal. Lee dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 1994. Hukumannya itu dikuatkan pada bulan September di tahun yang sama. Kemudian Mahkamah Agung Korea meninjau kembali kasus ini dan hukuman mati Lee dikurangi menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Selanjutnya, bagaimana investigasi dan upaya polisi Korea Selatan dalam memecahkan kasus pembunuhan Hwang Sung yang masih belum terpecahkan itu? Ikuti kisah selanjutnya. Pembunuhan berantai Hwang Sung kemudian menarik perhatian publik di Korea Selatan. Petugas polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta hari kerja untuk menangani kasus ini. Bahkan jumlah tersangka mencapai jumlah total sebanyak 21.280 orang. Dan proses analisis sebanyak 570 sampel DNA dan 180 sampel rambut. 5 pembunuhan pertama terjadi dalam radius 6 km dari Hwang Sung. Hal ini menyebabkan polisi menyebar dalam tim yang terdiri dari 2 orang yang ditempatkan di setiap radius 100 meter. Namun apesnya, pembunuhan berikutnya selalu terjadi ketika tidak ada kehadiran polisi. Mengenai rumor bahwa pembunuhnya menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah, menyebabkan beberapa petugas polisi wanita mengenakan pakaian merah untuk menjebak si pembunuh. Namun saat itu, pihak berwenang gagal mengidentifikasi pelakunya. Dan juga saat itu, selain dibatasi oleh teknologi, terjadi serangkaian kesalahan selama penyelidikan polisi, di mana ketika itu didorong oleh keputusasaan mereka untuk menemukan jawaban. Polisi menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tersangka. Seorang pria yang dituduh secara salah mati rasa karena kurang tidur dan kelelahan. Akhirnya, dengan keputusasaannya, ia mengakui bahwa itu adalah kejahatannya. Ya, pada tanggal 27 Juli 1989, Yoon Seung-yo, seorang pria berusia 22 tahun, ditangkap atas pembunuhan korban ke-8 Park Sang-hee yang berusia 14 tahun. Yoon terpaksa mengaku bersalah selama interogasi. Saat itu berdasarkan laporan, tes forensik sampel rambut kemaluan yang ditemukan di tempat kejadian menunjukkan kemiripan dengan miliknya. Yoon kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, laporan menyatakan bahwa setidaknya ada 4 orang yang dianggap sebagai tersangka yang melakukan bunuh diri pada tahun 1990-an setelah diselidiki dan diduga telah dianiaya oleh polisi. Nah, setelah kejadian itu, sekian waktu berlalu hingga pada tanggal 18 September 2019, polisi kemudian mengumumkan bahwa Lee telah diidentifikasi sebagai tersangka pembunuhan berantai Hwang Sung. Dan tes DNA selanjutnya lalu menghubungkan dengan 4 pembunuhan berantai lainnya yang belum terpecahkan. Namun uniknya kasus ini, di mana ketika Lee telah teridentifikasi, dia sudah menjalani hukuman seumur hidup di penjara Busan
karena pemerkosaan dan pembunuhan saudara iparnya. Saat itu Lee akhirnya mengakui ia telah membunuh 14 orang termasuk 10 korban dalam pembunuhan berantai tersebut. Dan selain pembunuhan, Lee juga mengakui telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Kepala Polisi Provinsi menyatakan bahwa Lee menunjukkan kecenderungan psikopat. Dan pada tahun 2020, setelah polisi memastikan Lee sebagai pelaku sebenarnya, persidangan ulang dilakukan. Pengadilan kemudian membebaskan Yun dari semua tuduhan. Hal ini berlangsung setelah 11 tahun Yun menjalani hukumannya atas kejahatan yang bahkan tidak ia lakukan. Pengadilan pada tahun 1980-an gagal mengakui kebrutalan polisi dengan melakukan investigasi di bawah standar dan kesalahan dalam bukti-bukti yang diajukan sehingga menjatuhkan hukuman yang salah. Sehingga Yun dipenjara dan menderita secara fisik dan mental. Dan dalam putusannya, pengadilan menyampaikan permintaan maaf atas nama sistem hukum. Kasus pembunuhan Hwang Sung ini baru terpecahkan setelah 33 tahun berlalu, yang dianggap sebagai pembunuhan paling terkenal dalam sejarah modern Korea Selatan. Pada tahun 2021, polisi Korea Selatan menyelesaikan 96,7% kasus pembunuhan jika dibandingkan dengan tingkat penyelesaian yang ada di Amerika Serikat yang hanya 50% saja. Oke guys, sekian dulu kisah kriminal kita kali ini. Buat yang punya tanggapan sendiri tentang kasus ini, silahkan komen di bawah ini. Oke, see you, bye-bye.